Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betty Nora dari SMP Negeri 2 Baso, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Di sini akan menjelaskan tentang model pembelajaran inovasi yang telah saya buat, yaitu tentang pembelajaran diferensiasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini kita video pembelajaran tentang mudah-mudahan selalu terbiasa seperti ini. Apa itu pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran diferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa. Jadi, kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Pembelajaran diferensiasi memungkinkan setiap guru untuk menyiapkan referensi belajar siswa. Untuk itulah pembelajaran diferensiasi memiliki tujuan untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan menjembatani kesenjangan yang terjadi kepada siswa yang tidak teratasi. Singkatnya, pembelajaran diferensiasi adalah proses pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa sehingga siswa merasa tertantang untuk belajar. Tujuan utama dari pembelajaran diferensiasi adalah memberikan pengalaman belajar kepada siswa yang sesuai dan relevan kepada siswa dalam kelas, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil. Penting untuk dicatat bahwa beberapa siswa memiliki tingkat pengetahuan yang baik dalam mata pelajaran tertentu, sedangkan siswa yang lain tidak, karena siswa tersebut memiliki gaya belajar yang berbeda, pengetahuan yang berbeda, dan dengan topik tersebut. Selain itu, beberapa siswa memiliki kemampuan. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, siapkan dulu, mari kita berdoa. Siapkan Ezra? Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang hasil gaya belajar anak-anak ibu yang telah kita laksanakan tesnya. Pernah kan melaksanakan tes gaya belajar? Di situ nanti anak-anak ibu akan dikelompokkan berdasarkan hasil gaya belajarnya. Tahu kan apa itu gaya belajar? Apa itu gaya belajar, Azu? Gaya belajar adalah cara kita belajar. Cara kita belajar. Apa Nabila? Bentuk atau tipe. Jadi di sini sebelumnya sudah Ibu jelaskan gaya belajar itu ada 3, gaya belajar visual dan audio visual, terus kinestetik. Jadi ada 3. Di sini Anda semuanya sudah terkelompokkan ke dalam masing-masing gaya belajar. Terus yang pertama, Alimatul Aisyah masuk ke dalam kelompok belajar kinestetik. Tahu itu kinestetik? Tidak. Jadi dari hasil tes kemarin, Aisyah masuk ke dalam kinestetik. Aisyah berbakat dalam bidang ditentukan dari hasil gaya belajarnya itu. Contohnya senang belajar dengan metode praktik. Terus yang kedua, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh.
ketiga, berbicara dengan perlahan. Yang keempat, berkomunikasi dengan isyarat tubuh. Yang kelima, menghafal dengan berjalan atau melihat. Yang keenam, menggunakan jari saat melihat, saat membaca. Yang ketujuh, tidak dapat diam untuk waktu yang lama. Itu Aisyah dan Alvino juga masuk ke dalam gaya belajar kinestetik. Itu tipe dari hasil yang telah Vino pilih minggu kemarin waktu kita tes. Jadi ada di kelas ini ada 2 orang, Alvino dan Aisyah. Terus yang masuk ke dalam gaya belajar visual itu ada Amanda, Anissa, Azu, Maulana Malik Ibrahim, Naisha, Nurul dan Nabila. Itu ada 7 siswa. Apa itu visual? Visual itu mudah mengingat dari yang dilihat, suka membaca daripada dibaca, berbicara dengan tempo agak cepat, pembaca yang cepat dan tekun, menyukai demonstrasi daripada pidato, sulit menerima instruksi, tidak mudah terganggu dengan keramaian, suka menggambar apapun di kertas. Nah, itu contoh maksudnya gaya belajar visual. Terus yang ketiga yang auditory, yaitu Farel dan Gina. Ada 3 siswa yang gaya belajarnya itu lebih suka mendengarkan. Apa itu auditory? Auditory itu adalah mudah mengingat dari pendengaran. Lebih suka kalau belajar itu mendengar. Terus berbicara sendiri saat belajar, benar? Terus mudah terganggu dengan keramaian, tidak suka kalau ada kebisingan di waktu belajar. Terus kesulitan dalam hal visual, memahami gambar gitu. Terus pandai menirukan nada, senang membaca dengan suara, suka berbicara, berdiskusi atau menjelaskan sesuatu yang panjang, mudah dalam mengingat nama, kesulitan menulis tapi pandai dalam bercerita. Nah, itu yang auditory. Jadi lah jale pengelompokannya. Dah. Itu contoh gaya belajar anak-anak ibu di kelas 7. Jadi nanti akan dikelompokkan mana yang auditory duduk di dekat teman yang sekelompok. Semuanya berdiri ya. Atas menggapai bintang, tangan ke samping, burungnya terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa, takut-takut, tangan diputar, lunggu-lunggu, tangan digulung, bulan melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi 2, 2 jembatan panjang, 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, buat kamera triplek, 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, buat menara tinggi, 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, buat telinga kencing, 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Apa itu kenakalan remaja? Mada, Bu. Mada, bahasa Indonesianya? Nakal, Bu. Nakal, Bu. Nakal. Oh ya. Tahu? Apakah anak ibu di sini sudah pernah melakukan atau membiasakan melaksanakan kegiatan kenakalan remaja? Bu. Pernah, Bu. Di sini kelompok visual ada melakukan kenakalan remaja. Ada, Bu. Apa contohnya? Berkata kotor, bagus. Apa lagi? Vino tahu apa aja contoh-contoh kenakalan remaja?
Tahu. Apa? Melawan ke guru. Melawan ke... Mentang meja guru. Bagus. Mentang meja guru. Berarti Pino tahu ya apa saja contoh-contoh kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja tuh, Aisyah. Kenakalan remaja itu bisa didefinisikan sebagai perilaku menyimpang atau meninggalkan. Nah, itu kenakalan remaja tuh. Sekarang tolong keluarkan HP-nya yang visual, coba cari di situ gambar kenakalan remaja. Yang audio tori, tolong cari di situ video yang bisa didengar tentang kenakalan remaja. Gambar apa? Tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Contoh kenakalan remaja. Untuk kenakalan remaja. Nih, banyak mungkin di kertas, ya beliau di YouTube. Dari penjelasan Bu Nora, saya menjadi paham tentang kenakalan remaja. Dengan belajar kelompok, saya menjadi mengerti dan mudah memahami materi yang sesuai dengan materi yang saya pahami. Dari penjelasan Bu Nora tadi saya menjadi paham tentang kenakalan remaja. Dengan belajar kelompok saya menjadi paham sesuai dengan daya belajar yang saya inginkan. Dan saya mendapatkan tema yang sesuai dengan pengetahuan saya.